Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas Medco ya. Kita lihat nih kinerjanya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Oke, untuk Medco selalu kita cek adalah riwayat pembayaran dividennya ya. Kenapa penting? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung dari bisnisnya dan juga kondisi bisnisnya sehat. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut ya cuman untung di atas kertas aja, atau ada problem dengan bisnisnya gitu ya, nggak stabil, atau cuman memperkaya owner perusahaannya aja ya, yang biasanya menangkap sebagai komisaris dan direksi. Nah, untuk si Medco ini memang untuk reward pembagian dividennya ini jelas ya dari tahun 19 sampai 2025 gitu ya, meskipun mungkin ada yang bolong ya di 97 98 gitu 2009 ya, mungkin karena waktu itu krisis juga ya, dan absennya di tahun buku 2015 sampai 2020. Nah, tapi untuk 3 tahun ke belakang ya 2022, 3, 4 ini bagi dividen ya. Ini bagus gitu. Jadi ini perusahaan yang memang udah stabil ya, 3 tahun ke belakang dia rutin bagi dividen. Dan ini di tahun ini dia udah bagi interim ya, bagus. Artinya perusahaan ini ya dia memberikan nilai tambah kepada pemegang sahamnya ya, nih ya, hasil keuntungan dari bisnis kita buat Anda gitu kurang lebih ya. Jadi Medco layak untuk kita lihat lebih lanjut sih kalau kata saya ya. Untuk kita cek yang pertama Kastara Kasya, yang ini satuannya masih USD ya, kita ubah dulu USD. Oke, untuk Kastara Kas gitu ya, selalu kita cek gitu ya. Kenapa penting? Karena Kastara Kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Jumlah uang ini punya fungsi ya untuk bayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu kecil ya. Kalau terlalu kecil ya nanti bisa terganggu ya operasional atau ketiganya. Nah, kalau terlalu besar juga ya buat apa gitu ya? Lebih baik kelebihan kas itu dibagikan kepada pemegang sahamnya ya lewat dividen atau ekspansi usaha atau bayar pinjaman yang masih ada ya supaya bunganya ringan, atau buyback saham aja ya, simpel gitu ya. Keempat, tindakan tersebut itu menguntungkan pemegang sahamnya ya. Jadi makanya belilah perusahaan yang pro kepada pemegang sahamnya ya. Dan untuk posisi Kastara Kasnya si Medco ini dia naik sekitar 50 juta. Berapa nih? 6 ya, naik sekitar 60 juta USD. Selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas ya, langsung pilih saldo laba ya, yang ini nilainya. Nah, ini pentingnya. Kenapa kita harus lihat saldo laba gitu? Karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 gitu. Jadi si Medco dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profitnya itu sebesar 1,5 miliar USD. Ya, jadi ini perusahaan yang baik ya, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Ya, ada nilai tambah. Karena kalau saldo labanya negatif atau defisit, ya perusahaan nggak bisa bagi dividen. Ya, artinya rugi melulu dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah ya. Jadi kalau perusahaan bermasalah, mau harganya naik berkali-kali lipat, ya saya nggak akan tertarik juga. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas pemilik ya, yang ini. Nah, gitu. Kenapa harus lihat ekuitas pemilik? Ya karena saya lihat PBV-nya ya, gitu. Saya utamanya sih memang biasanya di PBV. Gitu. Oke. Nah, ini kita lihat ya, rasio saldo laba terhadap modal awal ini 2. Ya, artinya apa? Si Medco ini telah menghasilkan total profit itu sebesar 2 kali modal awalnya. Ya, dan itu di luar dividen yang telah dibagikan. Gitu. Jadi ini perusahaan udah balik modal ya. Kalau balik modal nilainya 1. Ini 2 gitu. Jadi ibarat teman-teman punya bisnis modal 1 miliar telah menghasilkan total profit itu sebesar 2 miliar ya di luar dividen. Jadi ini perusahaan yang sangat baik. Ya, dan perusahaan ini ya energi ya, ini kan ini PBV-nya ternyata udah cukup murah ya, di 0,9 dengan potensi profitnya ke 10% ya kalau dia sampai ke PBV sama dengan 1 ya. Jadi ya bisa dibilang cukup menarik juga ya. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian laba rugi ya, langsung pilih pendapatan. Nah, yang ini nilainya ya. Kenapa kita lihat pendapatan gitu ya? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, jadi kalau perusahaan yang bertumbuh ya pendapatan cenderung naik. Artinya barang atau jasa produk perusahaannya itu ya dibutuhkan customer ya, disukai customer. Gitu, dibutuhkan oleh market. Nah, untuk pendapatannya si Medco ini memang dia ada turun sedikit ya, turun sekitar 30 juta USD. Ya, segini sih masih minor ya, menurut saya turunnya berapa persen? Hanya 1% ya, nggak gitu berpengaruh juga. Buat saya sih masih oke ya. Nah, si pendapatan ini nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Ya, nanti keluar laba kotor yang ini nilainya. Gitu. Penting kita lihat laba kotor. Kenapa? Karena laba kotor ini adalah pos keuangan yang menunjukkan inti efisiensi perusahaan.
ya, yang menunjukkan kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya ya, lewat gross profit margin. Misalnya ini kan 37% nih. Artinya si Medco ini kalau misalnya teman-teman jual barang 100.000, ambil laba kotor itu 37.000. Ya, 63 ribunya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Jadi makanya kita harus cari perusahaan yang laba brutonya itu setebal mungkin, setinggi mungkin gitu ya, gross profit setinggi mungkin. Kenapa? Karena semakin besar laba bruto, nanti akan semakin besar laba bersih. Ya, karena si laba bruto nanti akan dikurangi oleh beban operasional, non operasional, dan juga beban pajak. Ya, jadi nanti akan keluar laba bersihnya. Ya, mana laba bersihnya? Nah, ini laba bersihnya. Yang ini nilainya. Ya. Ini kita pindahkan dulu. Oke, gitu ya, kita lihat dulu ya kinerjanya gimana nih dari laporan laba ruginya. Ya, udah kita pindahkan dulu. Nah, ini kita lihat ya, untuk laba kotor dia turun sedikit ya. Ini juga minor sih ya, nggak gitu. Berapa persen ya turunnya? Turunnya cuma 3% ya, tapi si laba bersih ini anjlok ya. Gitu ya, ini turun 68%. Gitu, bisa jadi ya mungkin beban operasionalnya. Ya, beban operasional dia mungkin berat gitu ya, jadi dia menggerus laba bersihnya juga gitu. Cuman ya saya nggak gitu cek ya, teman-teman bisa cek aja, nanti dikurangin aja nilainya berapa gitu ya. Cuman di sini lumayan ya, lagi turun sekali gitu. Jadi memang untuk kalau kita lihat gitu ya pernya gitu ya, kita hitung tadi ya, per ini 17 ya, ini menurut saya sih, kalau buat saya sih kemahalan ya, masih kemahalan karena saya cari yang per di bawah 15 ya. Jadi ya karena ini labanya lagi turun, kalau labanya ini tinggi juga kayak sebelum ini, mungkin per 5 juga ya. Jadi PBV oke lah, PBV cukup murah, tapi untuk secara profitabilitas masih agak kemahalan ya kalau buat saya. Nah, selanjutnya kita cek untuk operasional perusahaannya ya, lewat penerimaan kas ya, laporan arus kas gitu. Laporan arus kas ini jarang sekali dibahas oleh berita dan analis ya gitu. Karena apa? Nggak tahu saya juga ya, paling penting ya untuk melihat sehari-harinya perusahaan ini gimana. Itu kita lihat dari penerimaan kasnya dulu ya, inilah yang paling atas ini. Ya, kenapa? Karena kalau pendapatan itu dia sifatnya akrual ya, jadi cuma dicatat di atas kertas saja. Tapi kalau penerimaan kas itu berdasarkan uang yang keluar masuk yang diterima oleh perusahaan dari customer-nya. Ya, jadi kalau misalnya ini nih rasionya 100%, artinya dia customer tuh bayar full. Kita teman-teman jual barang 100 juta ya, customer bayar 100 juta. Gitu ya, tuh kan pendapatan 1,7 miliar USD. Bayarnya juga terimanya 1,7 miliar USD. Bagus. Ingat, kas itu harus tinggi penerimaannya ya. Karena si uang kas punya fungsi tadi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Nah, sekarang kita lihat nih, kita udah terima uang 1,7 miliar USD, bayar operasional ya, bayar supplier, karyawan, dan seterusnya. Keluarnya CFO yang ini ya, nilainya 666 juta ya, ini angka hoki nih. Oke ya, kita pindahkan dulu. Nah, ini kita lihat net CFO-nya positif ya, artinya bagus, artinya perusahaannya menghasilkan uang tunai dari bisnisnya ya. Jadi uangnya itu nggak cuma habis hanya untuk bayar operasional aja ya, krusial sekali gitu. Jadi buat apa teman-teman punya bisnis yang uangnya itu habis hanya untuk bayar supplier dan karyawan doang ya, bayar operasional aja nggak nutup, ngapain ya, artinya kan nggak menghasilkan apa-apa ya, nggak menghasilkan uang tunai. Ini bagus. Nah, lalu kita lihat untuk aktivitas ekspansinya, ini nilainya negatif ya. Kalau negatif artinya perusahaan ya berekspansi atau memelihara aset-aset produktifnya gitu ya. Ini kita bisa lihat dari pos-pos keuangannya, atau misalnya penambahan aset eksplorasi, penambahan investasi jangka panjang gitu ya. Perlahan aset tetap ya, ini belanja modalnya gitu, dan seterusnya. Ini nilai negatif ya. Kalau saya carinya yang memang negatif seperti ini, artinya perusahaan ya semakin lama semakin besar ya, semakin baik. Nah, cuma memang kadang ini unik ya. Kenapa unik? Gitu. Kadang ini kan dia besar nih ya, ekspansinya besar, operasional juga terlihat ya, memang masih ada ruang ya. Kadang yang ini biasanya gitu ya, biasanya kadang ambil pinjaman ke bank. Kenapa? Untuk memperkuat kas. Tapi karena kalau kita lihat di aktivitas pendanaannya, ini negatifnya kecil. Ya, ini bagus. Carinya yang negatif seperti ini. Artinya perusahaan ini berusaha untuk melunasi pinjamannya atau membayar dividen. Tuh. Ya, karena kalau misalnya dia pelunasan pinjaman gitu ya, lihat tuh. Pembayaran nih. Ya, kalau misalnya kita ambil pinjaman, dia nilainya positif. Tuh, pembayaran menerima pinjaman positif, penerimaan pinjaman lagi positif. Tapi kalau bayar pinjaman tuh, dia nilainya negatif. Ya, bayar dividen juga negatif, maka carinya yang negatif. Ya, nah, makanya di sini kenapa ada kenaikan kas tarkas ya tadi ya. Jadi ini bagus, polanya plus min dan ada kenaikan kas tarkas ya. Jadi si perusahaan ini udah dari operasional, bayar operasional, terus bayar ekspansi usaha, bayar pinjaman ke bank, bayar dividen, masih ada kenaikan kas tarkas ya. Ini bagus, jadi memperkuat kas. Nah, cuman karena ini ada penambahan utang yang lebih besar daripada pelunasannya, bisa kalau seperti ini saya bisanya langsung cek ke bagian rasio lancar sih yang penting ya.
gitu. Ini di rasio lancarnya kita lihat dulu ya, rasio lancarnya ini 1,8 dibanding dengan 1,3 ya, rasio lancar bagus ya. Dia ya hampir 1,5 ya. Jadi untuk jangka pendek sih masih bagus, kita masih aman ya. Ini saya bicara operasional perusahaan ya, nggak bicara harga saham ya, karena channel analisis laporan keuangan itu kita nggak bahas harga saham ya. Kita bahas kinerja berdasarkan laporan keuangan. Jadi masih oke. Ya, dan untuk kas tarakas gitu ya, untuk rakas rasionya memang ini setengahnya ya. Jadi ini sebenarnya masih acceptable gitu ya. Kas rasio itu biasanya memang setengah ya, 0,5 sampai 0,6 kebanyakan gitu. Jadi ini sebenarnya masih oke. Ya, tapi kalau kita lihat yang secara yang lebih profesional ya, yang rasio kas tarakas terhadap short term debt gitu ya. Short term debt itu kalau saya menghitungnya pinjaman bank jangka pendek sama ini nah ini nih, pinjaman bank lagi yang ini ya, terus nih obligasi ya. Nah, ini yang kayak gini kan dia utang berbunga ya. Dan ini kalau kita lihat nih ya, pinjaman 30 ya, ini 205, terus tambah apa lagi nih, 205 tambah 73 ya, jadi 75 lah, 75 280 ya. Ini secara cash ratio to short term debt ini sama aman, karena dia bisa melunasi langsung uang kasnya segini, dia lunasin aja, habisin bisa ya. Jadi ini bagus ya, untuk jangka pendek saya rasa sehat Medco ya. Untuk jangka panjang kita lihat DER-nya dulu ya, dari yang paling ini ya. Untuk debt to equity-nya ini 6 dibandingkan dengan ini ya 2,3 ya. Jadi memang DER-nya memang dia besar ya, bergantung sama utang. Nah, untuk yang kembali yang lebih profesional lah, kita selalu lihat long term debt to equity rasionya. Long term debt itu apa aja? Ya ini, pinjaman jangka panjang ya 1,3 tambah obligasi-obligasi ya 2,6 gitu ya. Ya kan 2,6 tambah 5 jadi sekitar 3,1 ya, udah kan nggak ada lagi ya, sekitar 3,1 gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat memang long term debt to equity-nya memang dia besar ya. Jadi memang untuk jangka panjang memang agak sedikit beresiko sebenarnya untuk Medco gitu ya. Cuman kembali lagi gitu ya, karena kita kan itu menghitungnya lewat rasio solvabilitas ya. Tapi kalau kita lihat secara laporan arus kas, sebenarnya ini masih sehat-sehat aja, karena dia berusaha untuk melunasi pinjamannya gitu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah untuk ya itu, kita lihat kuartal-kuartal berikutnya gitu ya, harus sehat ya, CFO-nya harus positif, pelunasan pinjamannya kalau bisa lebih besar ya. Jadi harapannya kalau pelunasan pinjaman lebih besar kan hutang lebih kecil ya, jadi perusahaan juga lebih sehat ya, nanti untuk DR-nya lebih kecil ya, rasio lancar juga nanti bisa lebih besar gitu ya, lebih baik. Mungkin itu aja pendapat saya untuk Medco gitu ya. Jadi setelah kita pindahkan datanya ya, jadi perusahaan ini ya masih termasuk kategori perusahaan yang baik ya, secara riwayat pembayaran dividennya ini bagus gitu ya. Dia ada nilai tambah untuk kita pemegang sahamnya. Saldo labanya positif ya. Ini perusahaan telah menghasilkan total profit sebesar 2 kali modal awal ya. Ya ini bagus. PBV memang udah cukup murah ya, di 0,9, potensi profit di 10% kalau ke PBV 1. PER mungkin masih agak kemahalan ya, masih di atas 15, ini di 17. Secara pola arus kas ini bagus ya, polanya plus min ada kenaikan kas tarakas ya, dia bagi dividen juga. Dan tadi sekilas saja tadi ya, untuk jangka pendek sih sebenarnya kalau lihat rasio tadi ya, rasio likuiditas masih aman ya, cuma jangka panjang mungkin agak sedikit beresiko gitu. Jadi ya tadi perlu diperhatikan untuk laporan arus kas di kuartal-kuartal berikutnya. Oke teman-teman, itu aja sharing saya untuk Medco ya gitu. Jadi nggak tahu nih buat teman-teman, Medco masih menarik nggak ya gitu ya, boleh sharingkan pendapatnya di kolom komentar. Dan teman-teman perlu diketahui bahwa ya, analisis laporan keuangan itu hanya sebagian kecil dari fundamental ya, dan hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Jadi untuk kuartal sekarang berjalan, Q4 dan kedepannya gimana ya kita nggak tahu ya. Silahkan teman-teman proyeksikan sendiri ya, apakah masih bagus atau enggak gitu. Dan kembali lagi ya, selalu saya sampaikan bahwa ya untuk saya gitu, kita di sini nggak pernah bahas masalah harga saham ya. Jadi itu cocok-cocokan aja buat teman-teman ya, apakah masih murah atau mahal gitu. Jadi jangan tanya ya kenapa harga sahamnya turun terus atau naik terus ya, jangan tanya ke situ ya, karena kita hanya bahas kinerja berdasarkan laporan keuangan aja, nggak bahas harga saham. Oke teman-teman, itu aja. Dan kalau teman-teman ada request saham, pertanyaan, boleh sampaikan di kolom komentar ya, supaya nanti saya dijadwalin yang pertanyaan nanti saya respon juga ya. Dan saya terbuka untuk kerjasama, collab juga gitu ya, sponsor. Silahkan teman-teman yang berminat bisa hubungi saya ya di ini kontak saya ada di screen dan juga di deskripsi video. Oke teman-teman, itu aja sharing dari saya. Terima kasih sudah menyimak gitu ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.